Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, saksikanlah, inilah salah satu dari sekian banyaknya kejahatan Saifuddin Ibrahim yang memfitnah kaum muslimin, seakan-akan orang Kristen sendiri yang menjadi korban. Kalau misalkan kita melihat konten atau video dari pendeta Saifuddin Ibrahim, kita seringkali dan kerap sekali menyaksikan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Bahkan bukan hanya itu saja, ikhwafillah, dengan ujaran permusuhan kepada kaum muslimin, mobil khususnya yang berada di Indonesia ini. Seseorang yang dikatakan tokoh agama, akan tetapi hemat kami orang ini tidak layak dan tidak pantas menjadi seorang tokoh agama. Orang ini hanya berani bersuara ujaran kebencian di negeri orang. Mungkin orang ini tidak mau berurusan dengan hukum, ikhwafillah, karena dia takut atau pengecut. Saya kira takut dan pengecut ini ada dalam diri Saifuddin Ibrahim saat ini, ikhwafillah. Saya pernah bertemu dengan Saifuddin Ibrahim kala itu sedang sidang Aceh di Pengadilan Negeri Ciamis. Saya berjabatan tangan dengan Saifuddin Ibrahim supaya bisa menghadirkan suasana persaudaraan kala itu walaupun kita berbeda agama. Waktu itu saya beranggapan dan husnudon orang ini baik, ikhwafillah. Akan tetapi ternyata aslinya, wataknya seperti ini, ikhwafillah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita akan langsung saja tampilkan bagaimana fitnahan Saifuddin Ibrahim kepada umat Islam dan seakan-akan orang Kristen sendiri karena Al-Quran itu katanya menjadi korban, ikhwafillah. Baik, kita akan langsung saja saksikan videonya. Di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Anfal. Al-Anfal itu harta rampasan. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Itu berbicara bagaimana merampas kehidupan orang Kristen. Halal merampas orang Kristen itu. Halal merampas orang Kristen itu. Karena ayatnya ada. Nah, biar tahu kalian. Ngeri mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Baik, ikhwafillah, Saifuddin Ibrahim mengatakan dalam Al-Quran katanya ada surah Al-Anfal. Dan Al-Anfal artinya harta rampasan. Di dalam ayat itu berbicara bagaimana merampas harta orang Kristen. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah fitnah yang sangat nyata, ikhwafillah. Pertama, dia fitnah bahwa dalam Al-Quran katanya ada ayat merampas harta orang Kristen. Yang kedua, dia berbohong. Al-Quran surat Al-Anfal artinya harta rampasan. Baik, kita akan jawab. Yang pertama, surah Al-Anfal artinya bukan harta rampasan saja, tetapi harta rampasan perang. Pudin ini sengaja menyebutkan Al-Anfal itu harta rampasan saja, agar umat Islam membolehkan merampas orang-orang di luar Islam. Kan ini sangat jahat, ikhwafillah. Lalu pertanyaannya, kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala membolehkan untuk merampas harta rampasan perang? Sekali lagi, harta rampasan perang, bukan merampas harta orang Kristen, bukan merampas harta orang di luar Islam, tetapi harta rampasan perang. Itu yang harus dicamkan. Biar pudin ini paham, kita akan ambil analogi. Misalkan, ada seorang pencuri, ada seorang perampok yang ingin merampok isi rumah kita. Lalu kemudian perampok ini kepergok dan jatuhlah senjatanya. Pertanyaannya, apakah senjata itu akan dikembalikan kepada pencuri? Atau justru akan kita rampas sehingga bisa menjadi alat bukti kepada kepolisian? Atau misalkan kita bisa dimanfaatkan kepada hal yang akan lebih manfaat? Kira-kira mana pilihannya? Kalau misalkan harta itu atau alat itu, senjata itu diberikan lagi kepada pencuri, mungkin 3 menit lagi kita akan meninggal karena pencuri ini akan melawan kita, akan menghabisi kita dengan senjata itu yang dikembalikan kepada pencuri. Kalau misalkan senjata itu justru kita rampas dan kita amankan, mungkin kita akan selamat, ikhwafillah. Begitupun juga dalam Al-Quran. Kalau misalkan harta itu dikembalikan lagi kepada orang-orang yang menzalimi kaum muslimin, tentu dengan harta atau senjata itu kaum muslimin akan mati semua, karena harta itu dikembalikan lagi kepada kaum musyrikin yang memerangi kepada Islam. Makanya kalau misalkan Anda beragama, harus menggunakan akal sehat, bukan akal kebencian.
Lalu kemudian yang kedua, Saifuddin Ibrahim ini mengatakan dalam Al-Quran ada ayatnya untuk merampas harta orang Kristen. Na'udzubillah. Begini, kalau misalkan dia sudah berbicara dengan kebencian, berbicara dengan permusuhan. Jadi sesuatu yang tidak ada, diada-adakan. Biar apa? Biar orang ini semakin terlihat bodoh dan awamnya. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang memperbolehkan kita merampas harta orang Kristen. Sekali lagi, tidak ada ayat dalam Al-Quran untuk merampas orang Kristen. Silahkan cari ayatnya kalau misalkan ada. Jadi begitu orang ini hanya berdasarkan kebencian saja kepada Islam sehingga melahirkan pikiran-pikiran yang kotor terhadap Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan katanya, orang ini akan menampilkan 300 ayat Al-Quran yang ingin dihapus. Dan ada 4 ayat yang sudah dia sampaikan. Jangankan 300 ayat, yang mana Anda membuat syubhat dengan 300 ayat ini. Dalam 1000 saja ayat Al-Quran yang mana Anda membuat syubhat dalam 1000 ayat itu, maka kami siap mengcounternya, maka kami siap untuk melawan tuduhan fitnahan Anda. Kita akan saksikan di video berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.